Jadi kita masuk ke pertanyaan, Mbak Lisa. Ya, Nah, kata. kalau yang tadi disampaikan Mbak Lisa itu kan sebagai sesuatu yang katakanlah satu gambaran yang holistik tentang yang faktual tentang situasi keluarga kita. Kebanyakan keluarga kita di Indonesia seperti itu. Tentu saja ada yang sudah siap menanamkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, kelapangan dan sebagainya itu udah clear dari kecil mereka ditanamkan. Tetapi mereka yang katakanlah dalam tanda kutip mereka tidak beruntung, lalu mereka mendapat perlakuan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Nah ini kan pasti nggak setara jalannya. Ketika mereka rentan, lalu kemudian mereka mengakses internet dan tadi yang disampaikan Mbak Alisa bahwa internet itu menjadi satu wadah yang paling efektif untuk rekrutmen semacam itu. Nah kalau mereka katakanlah mereka ada yang sudah siap, nah ini yang mereka yang belum siap seperti apa? Keluarganya harus seperti apa mereka melakukan ini, Mbak Lisa, Iya, mengejarnya kira-kira? ya, ini pengalaman dari Gus Durian ya Mas. Gus Durian itu punya program pendampingan orang tua gitu untuk Oke. pencegahan ekstremisme dengan kekerasan gitu. Jadi kita kita menjelang menjelang apa pandemi itu bahkan selesainya sebetulnya di dalam pandemi, terpaksa kita selesaikan dalam pandemi, tapi itu offline begitu. Jadi kita memang melatih orang tua untuk mempersiapkan dirinya, dan kita mempersiapkannya adalah untuk orang tua yang kebanyakan ya, bukan kelas menengah ke atas gitu. Kenapa? Karena kita tahu, sadar betul bahwa potensinya ini memang sangat tinggi untuk anak-anak muda itu direkrut gitu. Nah, apa sih yang kita siapkan pada diri orang tua gitu? Kalau kita jadi orang tua, kita harus ngapain? Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu juga gitu. Kita ini karakternya seperti apa, pasangan kita karakternya seperti apa, lalu kemudian yang paling penting adalah punya hierarki nilai yang jelas. Jadi prinsip apa dalam hidup kita itu yang paling penting gitu. Itu perlu kita perjelas ya. Dan kita dengan pasangan kita tuh pasti beda. Gitu. Misalnya nih saya itu berangkat dari keluarga Gus Dur itu ya hidupnya untuk umat gitu kan. Itu saya gitu. Jadi kenapa? Karena kami meyakini betul khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Jadi uh, kita nggak bisa tidak berjuang, kita tidak bisa tidak berada di tengah umat, itu nggak bisa. Suami saya itu beda sekali. Suami saya berangkat dari keluarga, dia dibesarkan dari keluarga yang sangat guyup gitu ya, apa-apa bareng, sehingga bagi dia kemudian itu yang hierarki yang utama gitu, prioritas yang utama. Nah, prinsip yang berbeda ini antara saya dan suami saya itu harus kemudian kita diskusikan, keluarga kita mau pakai prinsip apa gitu. Nah, itu kita jelas dulu begitu ya. Jadi sebagai orang tua kita mengenal diri kita, lalu kita jelas nilai-nilai apa yang ingin kita hidupkan dalam keluarga. Nilai-nilai itulah yang harus kita perkuat dalam diri anak-anak. Jangan kayak sebagian besar orang tua nih, Mas Rozi. Jadi Ya, saya pernah ya. penelitian nih bersama KPK ya. Terus saya tanya, salah satu pertanyaannya begini, Bapak Ibu membayangkan anak-anak Bapak Ibu nantinya itu menjadi orang seperti apa? Oh, orang yang sukses dunia akhirat, berbakti bagi agama, nusa, bangsa, dan negara, gitu. Oke, yang seperti apa sih Bu yang sukses dunia akhirat? Berakhlak. Yang seperti apa berakhlak? Ya pokoknya berakhlak. Lalu sekarang setiap hari cara menumbuhkannya apa? Disuruh sholat tepat waktu. Udah, Nah, iya. gitu. Iya. Jadi punya Betul, betul. cita-cita sangat abstrak dan kemudian tidak Betul. dibuktikan Turunkan gitu ya. sehari-hari. Gitu. Nah, jadi itu ya, kita perlu jelas nilai-nilai apa yang ingin kita tumpukan dan benar-benar kita tumpukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Lalu kemudian yang kedua, kami mengajarkan, melatihkan bagaimana membangun hubungan dengan anak remaja. Gitu. Jadi kita tuh perlu paham bagaimana sih ngadepin anak remaja. Kalau sama anak remaja, jangan apa-apa berantem. Dikit-dikit berantem, berantem kok dikit-dikit gitu. Kan anak remaja tuh memang, kalau anak remaja bikin kita kesel,
bersyukurlah, berarti anak remaja kita itu tumbuh kembangnya baik di jalan yang benar. Kenapa? Karena itu bagian dari pertumbuhan mereka loh, gitu. Kalau anak remaja kita itu takut sama kita, nggak berani, terus apa Ya, ya. namanya, nurutnya super, sama sekali tidak ada kritisnya, justru itu berarti ada problem dalam tumbuh kembangnya anak kita. Jadi kalau anak kita tuh jadi ngeyelan, terima aja. Tapi kita sebagai orang tua, pilih-pilih, pick your battle gitu istilahnya. Pilih medan perangnya dong. Jangan urusan celananya disobek, kita udah ngamuk-ngamuk. Nggak mati, kita udah ngamuk-ngamuk. Slow aja jadi orang tua, remaja itu slow. Karena remaja kalau didekati dengan kekerasan dalam tanda kutip, dominasi, power, mereka mereka Ya. meradang. Tapi kalau kita dekati dengan kita sebagai teman, kita sebagai apa namanya, orang tua yang kalem, nggak gampang terini gitu ya. Justru orang tua kita lebih ini lebih apa namanya, lebih lebih orang tua kita, anak kita itu lebih bisa nerima apa yang apa namanya nanti kita minta dari dia gitu. Lalu setelah itu prinsip-prinsip pengasuhan anak itu juga orang tua perlu paham begitu. Prinsip pengasuhan anak tuh kalau kalau mengambil dari ini ya, dari ajaran Islam begitu Mas, itu sebetulnya ada 5 pilarnya kalau kami di Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU tuh menyarikan. Satu, kita perlu mengakui bahwa anak-anak itu punya fitrah yang berbeda-beda gitu ya, otentik gitu. Terus kemudian yang kedua, bahwa kita perlu berangkat dengan rahmah gitu, dengan kasih sayang gitu, uh, apa sehingga ketika kita melakukan apapun dengan anak kita itu landasannya adalah kerangkanya adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah mas'uliyah atau tanggung jawab, bahwa perkembangan anak kita itu tanggung jawabnya ada di kita, bukan tanggung jawabnya ada di dia. Jangan ngomel, kok anaknya jadi begini begitu. Ngomel lah, kalau ngomel ngomellah ke diri sendiri. Kalau anak saya jadi begitu, kemarin saya melakukan apa ya gitu. Sebagai orang tua saya melakukan apa, Refleksi kok ya. anak saya jadi begitu gitu. Yang keempat, uswah, di mana kita mengakui bahwa kita ini role model untuk anak kita gitu. Jadi kalau kita ingin anak kita uh, soleh ya, kitanya juga soleh gitu, solihah gitu ya, begitu. Dan yang terakhir, maslahah. Apapun yang terjadi dalam proses hubungan kita dengan anak kita, itu perlu memberikan kebaikan baik kepada saya sebagai orang tua maupun dia sebagai anak saya dan dalam keluarga kita gitu. Jadi ini 5 pilarnya kalau dalam perspektif Islam ya. Fitrah, rahmah, mas'uliyah, tanggung jawab, kemudian apa tadi, uswah, dan yang terakhir maslahah gitu. Nah, kalau pilar ini kita pegang, maka hubungan kita dengan anak kita juga hubungan yang baik-baik saja. Tapi saya sering berantem sama anak saya remaja. Ya emang begitu. Emang begitu namanya orang tua remaja, itu pasti sering berantem gitu. Kalau nggak berantem ada yang salah gitu lah pokoknya gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa berantem sekali-sekali, jangan sering-sering. Di sela-sela berantem itu hubungan kita harus benar-benar hubungan yang penuh penghargaan pada anak remaja, sehingga dia kemudian tidak takut, dan rayakan kesalahan gitu. Maksudnya rayakan kesalahan gimana sih? Rayakan kesalahan kita sebagai orang tua dan rayakan kesalahan anak. Jadi jangan over perfeksionis kalau sama anak gitu. Yes. Ketika dia membuat kesalahan, terimalah itu sebagai kesalahan dan bantu dia untuk memahami bahwa ini kesalahan. Gak apa-apa, yang penting kamu gak niat jahat gitu. Misalnya mereka lalai apa gitu. Kamu lalai itu pakai niat apa enggak? Gitu ya, santai aja gitu. Kamu lalai ini pakai niat apa enggak lah Bu, aku tuh kemarin soalnya enggak kalau deadline deadline tugasku begini-begini. Ya udah, kalau lalainya enggak pakai niat berarti kan orang lalai, hilaf. Yang penting kamu nggak ngulangin, udah berhenti gitu. Jangan Iya, pakai iya. aturan tuh kan kamu emang nggak nurut sih sama ibu, udah ibu bilangin harus sering-sering konsultasi sama guru, bla 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 bla. Anaknya keberbekan gitu ya. Jadi rayakan kesalahan supaya anak tidak takut salah. Ketika dia salah, dia tidak takut maju ke kita.
Jadi kita punya hubungan itu jadi dekat gitu. Nah, ketika hubungan kita dekat, maka dia akan terhindar dari pengaruh pihak-pihak lain. Kalau ada orang yang berusaha mempengaruhi dia, dia akan selalu mengukur dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, gitu. Iya, iya. Paling tidak ketika dia gamang, dia tanya sama kita tuh nggak takut. Kok temanku ngajakin begini-begini ya, Bu? Gitu. Kok ini ya, Bu? Nah, itu yang apa namanya kita sebagai orang tua perlu perlu begitu Mas gitu. Kita ngajarin itu ke orang Iya, iya. gitu. Ya, jadi memang kalau dilihat dari eksplorasi tadi, sebetulnya bahasa tindakan atau teladan lah dalam kata yang paling familiar sama kita. Teladan itu nggak main-main. Jadi memang orang tua itu bagaimanapun juga memegang peran penting di dalam bagaimana dia membentuk karakter anak, nilai dia sendiri, Ya, dan kepercayaan dirinya. Karena kalau tadi melihat penjelasan Mbak Alisa soal bagaimana anak ketika salah itu dihargai, dihargai itu dalam artian supaya dia tidak mengulangi kesalahannya, lalu kemudian dia betul-betul diberikan ruang untuk bisa menentukan diri sendiri dalam arti ya kita hargai tadi, kita kita berikan dia kepercayaan diri supaya bisa ya udah ya, dia pilih baju yang kusam dikit nggak apa-apa lah gitu loh, ya biasa pokoknya kan udah. anak remaja ya, anak remaja tuh baju tuh paling lebih kusam lebih baik gitu kan. Nah kayak gitu tuh nggak apa gitu. Kita bisa ngomong dan kita bisa ngomong loh sama mereka gini. Ibu tuh sumpah lihat kamu pakai baju kayak gitu. Tapi ya ya ibu sadar sih bahwa itu keputusanmu, ibu menghargai gitu. Jadi kita Ya, ya, ya. menyampaikan keberatan kita, tapi pada saat yang sama kita juga menyampaikan bahwa kita menghargai keputusan mereka, kita menghargai bahwa mereka manusia dewasa. Justru dengan itu akan lebih mudah loh bagi mereka untuk mempertimbangkan kepentingan kita gitu. Ya, ya, ya. Jadi karena itu juga mereka menjadi secara pribadi menjadi lebih kuat dan tidak gampang Betul. diterobos ya, apa Ya. dari hal-hal luaran yang katakanlah tadi tentang ada orang datang atau guru datang memberikan imajinasi tentang agama yang seperti ini. Nah, dia Iya, akan menjadi lebih lebih siap gitu ya, lebih kuat. betul, Mas Rozi. Saya jadi ingat di bukunya Ed Hussein itu saya juga tanya ya sama dia secara langsung waktu itu. Uh, kan Ed Hussein itu akhirnya berantem ya sama bapak ibunya karena dia tuh dicekoi bahwa berislam tuh harus keren, harus ngetren, harus ini. Sehingga kemudian dia ngomel ke bapak ibunya, kok begini sih Islamnya kok deso gitu. Karena Islamnya si bapak ibunya Ed Hussein itu Islam ala Sufi gitu, yang ada Oh, oke. berjanji, yang tawadhu, yang tidak ria gitu ya. Jadi kemudian bagi Ed Hussein terus ada disonansi gitu. Harusnya kan Islam begini. Kenapa kok Islam yang di rumahku begitu? Nah, dia mengkritik bapak ibunya. Akhirnya bapak ibunya kesel, ibunya bilang begini, ya udah kalau bagi kamu kami ini nggak ada harganya, udah kamu ikut sana, ikut mereka aja gitu. Beneran dia tinggalkan rumah, dia pergilah menemui si murobinya gitu. Nah, ketika Nah, dia menemui si murobinya ini, dia kan menyampaikan bahwa aku ini kan berjuang di jalan Tuhan, tapi kan aku ingin membesarkan Islam, aku ingin Islam itu berjaya. Tapi kok malah keluargaku sendiri begitu? Dia ngomong begitu kan iya, ke iya. si murobinya. Lalu tahu nggak murobinya bilang apa? Murobinya bilang begini, nggak apa-apa, dimusuhi sama keluarga itu jalan nabi-nabi. Nabi-nabi juga begitu kok. Semua nabi itu Betul. dicinta oleh keluarganya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita tidak membuat anak kita itu terikat pada kita sebagai orang tua gitu ya, dekat secara emosional, mudah yang di sana itu mudah sekali loh untuk mengatakan Ya. memframing bahwa emang keluargamu tuh bukan orang yang benar. Makanya Ya. di dua surat wasiat itu jelas sekali mereka mengatakan bahwa kita beda, aku dan Iya. ibu beda, Umi beda, gitu ya. Dan apa namanya, kedua orang itu kan menyesalkan orang tuanya kan, Iya. gitu di surat Betul. wasiat itu, gitu. Kenapa? Karena dia Kakaknya, iya. memang mengakui bahwa orang tuanya salah, orang tuanya tidak di jalan yang benar, orang tuanya begini begitu. Itu bahayanya Mas Rosi. Oke. Baik, Mbak Lisa, saya mau masuk nih, ada beberapa teman yang ikut nanya. Pertama saya ingin ajukan pertanyaan dari Pradana Adibukti.
Saya pesimis keluarga bisa jadi benteng ekstremisme. Saya kira nggak terlalu banyak orang tua yang bisa kritis memilah tafsir agama. Bagaimana pendapat Mbak Lisa? Iya, tentu saja. Kalau soal tafsir agama, menurut saya ya banyak orang tua awam kan, sehingga mereka tidak tahu. Tetapi ini PR kita nih Mas, PR kita ya Mas Rosi, itu adalah perspektif kemaslahatan itu loh. Itu yang kita bisa masukkan atau tidak nih kita-kita yang bekerja di apa namanya di kelompok-kelompok masyarakat sipil mampu tidak membangun kerangka dasar kehidupan beragama. Contoh kerangka dasar tuh begini. Saya mengambil ini justru ketika saya belajar ngaji ke Bunyai Nur Rafi'ah. Bunyai Nur Rafi'ah itu kuat sekali dalam kerangka. Dia kerangkanya itu begini. Kita berislam berarti kita berserah diri. Berserah diri kepada apa? Kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini hidup dengan ketauhidan yang jelas sekali. Kita ini hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita dikasih tugas menjadi khalifah ard. Khalifah fil ard tugasnya apa? Memakmurkan bumi, membangun kemaslahatan di muka bumi. Itulah yang disebut sebagai Islam, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada hal-hal yang dijejalkan kepada kita yang tidak membawa Islam sebagai rahmat untuk semesta, bukan Islam rahmatan lil muslimin, maka berarti ada yang salah dalam penafsirannya, gitu. Jadi koridornya itu udah dibangun. Ini kan koridor dasar. Seperti kita selalu mengatakan bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, itu koridor dasar. Orang Indonesia akan ngomong begitu. Nah, mampu tidak kita membangun kerangka dasar kehidupan beragama yang seperti itu. Tidak harus mampu mengolah tafsir gitu loh. Tapi fundamentalnya ini loh, kalau yang bahasanya Profesor Syafi'i Anwar, paradigma berislam secara substantif inklusif itu bahasa teoritisnya ya, bahasa akademik. Tapi apa namanya, membangun kerangka dasar berislam itu seperti apa, itu tugas para pemuka agama, tugas orang-orang seperti kita yang bekerja di ruang-ruang pendidikan publik, terutama dalam perspektif atau kacamata agama. Kalau itu bisa masuk, menurut saya sih bisa ya Mas. Saya masih optimis tuh gitu. Ya, ya. Mas Adi, terima kasih pertanyaannya, semoga terjawab. Oke, yang kedua yang saya minta saya ajukan pertanyaan dari Taufik Hidayat. Saat ini kelihatan ambisi personal untuk dekat dengan Tuhan kelihatan sangat dominan ketimbang pengaruh keluarga, terutama ketika para remaja menjadi kelas menengah. Bagaimana menurut Mbak Alisa? Saya sepakat bahwa ada kecenderungan peningkatan spiritualitas gitu. Dan bahwa ini ada kaitannya dengan mobilitas vertikal, peningkatan kesejahteraan, itu juga saya sepakat. Kenapa? Karena ini justru membuktikan teori klasiknya Maslow itu loh. Kalau orang sudah selesai terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan biologisnya, lalu kebutuhan fisiologisnya, lalu kebutuhan sosialnya, maka dia akan masuk ke kebutuhan yang paling tinggi, yaitu eksistensinya, gitu. Nah, kebutuhan eksistensi ini terkait dengan transendentalnya, begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena memang kelompok-kelompok yang mempromosikan peningkatan spiritualitas ini juga bekerja dengan sangat dominan, begitu ya, dengan sangat masif gitu. Sehingga kampanye pengukuran diri itu dilakukan dengan seberapa salehnya kamu, dan seberapa salehnya kamu itu hitungannya ritual gitu. Sehingga kemudian anak-anak muda ini juga itu yang dilihat begitu ya, yang saya bisa mengatakan ini semacam tren akhirnya gitu Mas. Ya kalau trennya zaman dulu kuliah, trennya itu jadi Marxis, itu kan trennya gitu kan. Nah, atau jadi aktivis
aktivis gitu. Nah, kalau sekarang trennya adalah spiritualis gitu. Jadi sangat Tapi wajar kalau trennya bergerak ke arah sana, kemudian anak-anak mudanya juga begitu gitu. Jadi segala segala faktornya, enabling environment-nya ada gitu. Nah, maka pertanyaannya kemudian what's available in front of these people gitu. Apa sih yang tersedia di depan anak-anak muda ini, anak-anak muda yang meningkat dorongan spiritualismenya, spiritual. kemudian apa namanya mengukur keberhasilan diri dari kedekatan dengan Tuhan gitu. Maka pertanyaannya yaitu apa yang available? Nah, yang menarik, yang available itu adalah kelompok-kelompok ini dengan nilai-nilainya, dengan agenda-agendanya. Kita, Mas Rozi dan Mas Adi juga ya, kita kan masih punya PR. Kita masih lebih banyak berdialog seperti ini loh daripada kerja di lapangan. Ya kan? Kita masih sibuk membahas gimana caranya, sementara mereka melakukannya, gitu. Itu yang apa namanya membuat kenapa waktu itu di Gus Durian kami akhirnya melakukan program itu karena kita ingin melakukan, bukan lagi memikirkan gimana ya caranya gitu. Itu yang membuat kita juga punya kebutuhan untuk hadir di media sosial, kemudian juga meramaikan konten-konten ini dengan sangat masif begitu. Kenapa? Kalau tidak, yang tersedia bagi adik-adik anak-anak kita ini, generasi-generasi ini adalah ajaran-ajaran, tafsir-tafsir agama yang eksklusifis, ekstrim, ultra konservatif, atau bahkan ekstremisme dengan kekerasan. Saya mengambil contoh tentang perempuan, Mas. Gitu. Ya, kan kita melihat nih, ultra konservatisme meningkat dalam konteks perempuan. Perempuan mulai diposisikan lagi menjadi gender kedua. Tidak boleh mengambil keputusan. Keputusannya ada pada kalau dia belum menikah ada pada orang tuanya, ayahnya, atau kalau dia sudah menikah ada pada pasangannya. Sehingga seorang perempuan harus menerima ketika suaminya mau berpoligami tanpa punya hak sama sekali untuk berdialog, bermusyawarah, dan mengambil keputusan yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan ketaringan, gitu. Ya, apakah ini efek atau output atau input dari ultrakonservatisme? Kalau menurut saya dua-duanya. Pendekatan narasi yang begitu kencang sekarang soal perempuan, tempat perempuan, hak perempuan, itu adalah salah satu cara untuk memperkuat ketundukan terhadap ajaran agama. Jadi melalui itu kemudian dilatihkan, kan masa sih sekarang kita boleh ya laki-laki itu memukul istrinya? Oh boleh, ada ayatnya, gitu. Ada ayatnya. Jadi boleh itu, gitu. Nah dari situ nalar kritis kita hilang, gitu. Kita kemudian apalagi tadi kalau nggak punya paradigma tadi itu loh, ketauhidan, hamba Allah itu tidak diukur berdasarkan jenis kelamin. Hamba Allah itu di mata Allah diukur berdasarkan ketakwaan, kan ayatnya begitu, gitu. Tapi kan tidak. Kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diartikan lelaki sebagai pemimpin. Bagi perempuan, kata sebagiannya dihilangkan, satu. Kemudian yang kedua, pemimpin sama dengan penguasa. Ya. Gitu. Nah, ini bukan hanya tentang si perempuan, ini tentang narasi yang sangat kuat untuk tunduk pada agama titik. Dan tafsir itu kemudian tafsir yang digerojokkan. Apa tuh digerojokkan? Yang tafsir yang kemudian diberikan kepada kita, dijejalkan kepada kita
adalah tafsir-tafsir yang tadi yang ultra konservatif, yang bermusuhan dengan orang yang berbeda, bahkan kemudian ekstrim dan ekstrim dengan kekerasan. Gitu. Ya, oke, saya masuk ke ini waktunya tinggal 5 menit lagi, Mbak Aziza. Oke, saya masuk ke yang terakhir ini ada pertanyaan dari Fahri Adzen. Oke, bagaimana cara kita membentengi keluarga kita agar supaya tidak, ini udah sebetulnya. Bagaimana cara membentengi keluarga kita agar tidak terpapar radikalisme atau ekstremisme? Sebetulnya udah dibahas tadi sama. Iya, ya membahas itu tema hari ini, Mbak. Gitu. Gitu ya. Iya, jadi memang pertarungannya sih sebetulnya kalau tadi melihat yang sampai Mbak Alisa kadang-kadang kenapa pilihan kita berdialog di sini itu kan bukan tanpa alasan sebetulnya. Ya, Di betul. Instagram anak muda segala macam. Iya banyak yang usul kenapa nggak main di Zoom saja. Iya itu ada kelasnya. Maksudnya ada teman-teman yang pasti di sana. Tapi memainkan apa namanya isu kemudian konten-konten seperti ini, saya lihat juga teman-teman di Gus Durian juga melakukan itu kan bagian dari upaya untuk pelan-pelan apa ya memberikan pemahaman yang baik tentang agama. Kalau tadi disampaikan adalah soal misalnya tafsir-tafsir yang keras yang dijejalkan oleh beberapa kalangan. Nah, kita mungkin bisa memainkan itu apa namanya menyodorkan tafsir-tafsir yang moderat katakan begitu tentang keluarga, tentang peran-peran pembagian perempuan, terutama tadi itu soal apa ya ketundukan terhadap agama. Sebetulnya bukan agama dalam bentuk ini, tetapi institusinya dan aturannya tadi, aturan yang dibuatnya itu yang membuat orang tuh susah bergerak karena gini, saya berangkat dari pengalaman aja, banyakkan teman yang terjerumus di dalam kotak-kotak seperti itu kan kebanyakan memang ya memang ada satu pemahaman diawali dengan pemahaman yang tidak komprehensif tentang agama, lalu kemudian ada orang yang terus-menerus melakukan agitasi, melakukan ini. Nah itu disitulah bentengnya jebol. Iya, betul. Saya beruntung sempat dideketin tapi langsung keluar. Tapi kan ada orang-orang yang nggak beruntung karena saya langsung ngerasa kayaknya nggak gini deh gitu. Kebetulan karena ibu saya guru ngaji jadi agak aman gitu. Tapi kan orang-orang, iya, orang bagaimana? Kalimat kayaknya nggak gini deh, itu kan datang dari contoh dari apa yang diajarkan orang tua kan Mas Rozi ya. Gitu sehingga ketika ini kan soalnya benar-benar jagoan nih pendekatan personal, kebutuhan kita secara psikologis itu dipenuhi oleh kelompok ini karena memang dia punya target khusus untuk merekrut gitu. Kita orang-orang kayak kita kan nggak punya target, nggak punya target khusus untuk merekrut kan nggak ada ya, menjadikan orang sesuatu itu kan nggak ada. Karena itu kan kita ya ngomongnya umum gitu kan. Sementara kelompok-kelompok ini melakukan dakwahnya sangat personal gitu. Inilah tantangan kita ya, pendekatannya personal, kemudian doktrinnya kencang banget, didahului dengan Islam itu murni gitu dan segalanya. Oke, saya kira waktu kita sudah betul. Jadi waktu kita sudah habis, Mbak Alisa. Jadi saya kira tadi sampaikan banyak hal sekali. Ini informasinya sangat kaya dan sangat mencerahkan soal bagaimana sebetulnya kita berhubungan dengan anak ya. Anak, bagaimana orang tua juga suami dan istri, saya kira ayah dan ibu juga punya peran yang sama untuk punya tugas yang sama untuk membentengi atau memberikan modal sosial kepada anak itu untuk menjadi anak yang lebih kaya secara pribadi, anak yang lebih kuat dan dia menjadi orang yang percaya diri karena dengan kepercayaan itulah dia bisa bergaul dan bisa mengatakan tidak pada apa-apa yang tidak benar yang akan diajarkan atau yang diajak segala macam. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Alisa waktunya. Segala macam. Teman-teman sekalian yang sudah terima kasih sudah memberikan komentar, sudah memberikan pertanyaan. Semoga semuanya tadi terjawab. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Besok kita kembali lagi jam 4. Besok bersama Kiai Ayang Utriza. Ini saya yakin.
Salam ya. Besok sedia. Siap, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mari, Mbak. semuanya. Ya.